Jumpa kembali saudara-saudara. Mohon maaf. Setelah saudara-saudara mencoba untuk memberikan permenungan terhadap posisi saudara-saudara sebagai warga negara, status hukumnya bagaimana, hak asasi manusia bagaimana, maka untuk lebih jauh melihat peran warga negara, hubungan antara warga negara dengan negara, maka kali ini YouTube yang sedang Anda saksikan ini menampilkan topik untuk sekedar sharing secara bersama-sama, yaitu demokrasi di Indonesia. Bagaimana demokrasi di Indonesia itu? Mari kita akan coba telusuri secara bersama-sama. Walaupun ini nanti sifatnya hanya memberikan guideline besar, umum gitu ya, tidak sampai hal yang sifatnya sangat spesifik dan kecil-kecil, tapi ini nanti akan hal yang bersifat umum-umum saja ya. Saudara-saudara tentu sudah memahami apa itu yang dimaksud dengan demokrasi, pasti sudah memahami, pasti sudah mengetahui, karena Anda hidup di alam demokrasi Indonesia. Anda sudah mempelajari ya kan, dari tingkat SD, SMP, SMA, gitu ya, perguruan tinggi, tentu sudah mengetahui bagaimana itu demokrasi dan bagaimana demokrasi Indonesia ini berkembang, tumbuh dan menjadi semacam konsolidasi demokrasi setelah reformasi tahun 1998. Untuk itu, mari kita lihat secara bersama-sama apa dan bagaimana demokrasi di Indonesia ini secara umum. Nah, teman-teman semua, saudara-saudara semua, para handetolan, ya kan, sahabat yang menikmati YouTube saya ini, bila kita bicara tentang demokrasi, maka secara etimologis, demokrasi itu berasal dari kata demos, rakyat. Sudah tahu semua, ini pengulangan, semua pengulangan. Tetapi pengulangan sangat penting untuk apa? Mengupdate ilmu, mengupdate daya ingat. Demos adalah rakyat, kratos itu tidak lain adalah kekuasaan atau pemerintahan. Nah, dengan demikian, demokrasi adalah kekuasaan atau pemerintahan oleh rakyat. Karena rakyat melakukan pemerintahan, karena rakyat memiliki kekuasaan dalam hal ini, maka di dalam kehidupan demokrasi akan memunculkan prinsip kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Jadi intinya kalau kita melihat di dalam kacamata logika berpikir, maka demokrasi itulah yang menjadi sumber dari kedaulatan rakyat. Memang kadangkala orang melihat bahwa demokrasi itu dengan kedaulatan rakyat itu berhimpitan. Ya memang betul berhimpitan. Tapi kalau ditanya, dari mana rakyat bisa berdaulat? Ya dari konsep demokrasi. Kan begitu. Nah, ini pengertian etimologis. Artinya pengertian ini kalau secara harafiah kemudian diterjemahkan dalam implementasi merupakan sebuah kondisi utopis. Utopia. Utopis. Mengapa utopis? Ya karena tidak mungkin rakyat yang jumlahnya jutaan ini memerintah. Ya kan? Memerintah tidak mungkin itu dilakukan. Nah, dengan demikian, maka pengertian secara etimologis ini sebetulnya hanya merupakan bentuk pemaknaan.
Ya kan? Maknanya seperti itu, tetapi implementasinya tidak dapat dilakukan secara langsung, tidak dapat dilakukan secara apa harafiah semacam ini, karena bagaimanapun juga tidak ada dimanapun juga jumlah yang begitu besar memerintah jumlah yang begitu kecil. Kalau jumlah semua rakyat itu memerintah, pertanyaan bodohnya adalah siapa yang diperintah? Nah itu. Dan dengan demikian ini adalah gambaran, ini adalah sebuah pengertian etimologis, tapi yang jelas demokrasi itu memunculkan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Nah, gambaran berikutnya yang harus kita ketahui tidak lain adalah secara etimologis yang nampaknya memang ideal, tetapi ini sebetulnya merupakan sebuah utopis, gitu ya. Impian hanya semacam impian, maka kita bisa menggambarkan sebagai berikut. Konsep dasar demokrasi menurut Abraham Lincoln itu ada rakyat, the people, ya kan? Rakyat, ya kan? Dari rakyat, munculnya dari rakyat, kemudian by oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kan ini lebih utopis lagi. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Apa ini? Ya kan? Tapi konsep semacam ini memang konsep idealisasi. Ya kan? Konsep idealisasi yang intinya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kenegaraan itu harus bisa berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat. Artinya kebersamaan ini rakyat menjadi awal dan akhir. Seperti itu gambarannya. Tapi ini dalam konstruksi harafiah. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kalau kita lebih lanjut melihat Henry B. Mayo, seorang pakar ini ya, dia mengatakan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa, nah ini, kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana kebebasan. Jadi hal prinsip dalam demokrasi itu tidak lain adalah ada kebijakan ditentukan oleh mayoritas rakyat, ya kan? Kemudian yang kedua, ada pemilu berkala, ya kan? Ya, rakyat jaat, wakil-wakil, ya kan? Wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala, berarti ada pemilu berkala. Kemudian ada pengawasan oleh rakyat, ya kan? Kemudian ada kebebasan untuk berpolitik, ya kan? Dan dari pola semacam ini maka sejatinya demokrasi itu bukan merupakan tujuan, tapi hanya sekedar alat untuk menentukan kebijakan umum. Pandangan Henry B. Mayo ini mirip dengan pandangan Schumpeter. Mirip sekali dengan pandangan Schumpeter. Jadi demokrasi tidak dilihat dari arti harafiahnya, melainkan demokrasi dilihat dari arti yang ada di dalam kandungan yang dimaksud sebagai kebijakan umum yang ditentukan oleh rakyat, ya kan, untuk rakyat dan dari rakyat. Polanya seperti itu. Jadi ada kebebasan. Oleh sebab itu, prinsip demokrasi itu mengandung kebijakan ditentukan oleh mayoritas, pemilu berkala,
pengawasan oleh rakyat, kebebasan berpolitik, dan yang terpenting adalah rakyat mempunyai posisi dalam berpartisipasi. Selanjutnya, saudara-saudara, demokrasi di samping sebagai pengambilan dalam konteks ini dipergunakan untuk pengambilan keputusan, dipergunakan untuk mekanisme pengisian berbagai macam kelembagaan yang ada di dalam negara. Demokrasi yang lebih dalam lagi, lebih substansial lagi, itu tidak lain adalah merupakan gaya hidup. Jadi nilai-nilai demokrasi sebagai gaya hidup itu antara lain adalah menganggap wajar adanya perbedaan. Jadi ada perbedaan itu wajar. Perbedaan ras, ya kan, antar golongan itu wajar. Tidak menjadi masalah. Perbedaan argumentasi, pandangan itu tidak menjadi masalah. Dan oleh sebab itu, kalau toh ada perubahan, itu harus dilakukan secara damai dan melembaga. Ya kan? Jadi ini nilai kehidupan, gaya hidup. Jadi orang yang melihat wajar adanya perbedaan itu adalah orang yang sangat demokratis. Orang yang kemudian melakukan perubahan tapi dilakukan secara damai, tidak dengan paksaan, apalagi dengan pertumpahan darah, itu adalah orang yang mempunyai jiwa demokratis. Kemudian berikutnya, rekrutmen kepemimpinan secara damai. Ya, mengambil atau menentukan kepemimpinan dilakukan secara damai. Tidak dilakukan dengan berbagai macam cara, kekerasan, ya kan? Dan oleh sebab itulah dalam konteks hal ini, mekanisme pemilihan umum akan selalu dipergunakan. Mekanisme pemilihan itu akan selalu digunakan. Dan ini dilakukan secara damai, tanpa kekerasan. Nah, menekan kekerasan seminim mungkin. Dan oleh sebab itulah, orang demokratis itu tidak lain juga menegakkan keadilan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, yang namanya demokrasi itu selalu berhimpitan dengan negara hukum. Yang namanya demokrasi itu selalu berhimpitan dengan the rule of law. Setiap demokrasi pasti ada, ya kan, prinsip-prinsip penegakan keadilan. Nah itu, mengapa? Yang pertama, demokrasi itu kalau dijalankan secara harafiah akan jelas memunculkan anarkis. Ya kan, harafiah loh ini. Maka agar demokrasi tidak dijalankan secara anarkis, maka ada pengaturan-pengaturan untuk menciptakan keadilan kehidupan bersama. Begitu, saudara. Selanjutnya, saudara-saudara, selanjutnya adalah bentuk demokrasi. Nah, kalau demokrasi secara harafiah semacam itu, maka bentuk demokrasi dalam konteks perkembangan aspek kesejarahan, ya kan? Maka demokrasi itu ada yang bersifat langsung. Dilaksanakan pada abad 5 sebelum Masehi, Yunani kuno. Dan di sana dilaksanakan demokrasi langsung karena Yunani masih merupakan negara kota, polis. Dan di Yunani itu, ya kan, dalam bukunya Deliarnur, Profesor Dr. Deliarnur, ya kan, demokrasi, pemikiran demokrasi Barat, ya kan, beliau mengatakan bahwa orang Yunani kuno itu sangat demokratis dan sering memunculkan ide-ide cemerlang sehingga banyak sekali filsuf yang berasal dari Yunani. Itu karena apa? Karena orang Yunani itu sering berdialog, sering membahas berbagai macam kehidupan ketatanegaraan, sering melakukan dialog banyak orang begitu. Jadi bisa diibaratkan orang Yunani itu kepo gitu ya. Tapi keponya itu
itu kepo yang bermakna untuk membangun kehidupan bersama. Itu di Yunani kuno dulu. Nah, oleh sebab itulah demokrasi dilakukan secara langsung. Apalagi Yunani pada waktu itu bentuk negaranya itu polis. Namun demikian dalam berbagai macam catatan, dari berbagai macam buku, kendati secara langsung demokrasi di Yunani kuno itu juga ada pembatasan-pembatasannya. Misal, ya kan, perempuan, ya kan, kemudian kaum pendatang, budak, itu tidak memiliki hak untuk berdemokrasi pada waktu itu, gitu ya. Nah, ini demokrasi langsung. Mereka langsung berdialog, ngomong dan macam-macam di situ, gitu ya, untuk mengambil berbagai macam keputusan. Nah, kemudian demokrasi tidak langsung, yakni dilaksanakan oleh wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Mengapa kemudian tumbuh menjadi demokrasi tidak langsung? Karena demokrasi langsung itu sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena secara teknis, ya kan? Secara teknis, negara ini struktur geografisnya itu sudah sedemikian kompleks. Tidak hanya negara polis, negara kota, itu yang pertama. Ya kan? Maka tidak mungkin dilakukan secara langsung. Yang kedua, persoalan-persoalan ketatanegaraan itu semakin kompleks. Dan oleh sebab itu, membahas persoalan ketatanegaraan dengan banyak orang melibatkan seluruh rakyat lebih sulit diambil keputusan ketimbang, ya kan, pembahasan persoalan-persoalan ketatanegaraan itu didelegasikan pada sedikit orang, yakni wakil rakyat. Nah, ini pola yang ini. Kemudian berikutnya dari aspek biaya. Demokrasi langsung jelas tidak mungkin mengumpulkan rakyat, baik biaya maupun sarana ya, mengumpulkan rakyat dalam jumlah yang ribuan bahkan jutaan itu dalam satu tempat. Biayanya berapa ini? Dan tempat yang mampu menampung untuk berdemokrasi secara langsung kayak apa besarnya? Nah itu, jadi akhirnya demokrasi dilaksanakan secara tidak langsung. Agar apa? Agar efisiensi dan efektivitas bisa dilaksanakan dengan baik. Nah ini. Selanjutnya saudara-saudara, itulah mengapa dilaksanakan tidak langsung. Ya kan? Ada beberapa kendala. Kendala pertama, luas wilayah negara semakin lebar, tidak hanya sekedar polis, mengumpulkan rakyat, ya kan, tentunya akan menimbulkan beban biaya tersendiri, sekaligus sarana dan prasarananya bagaimana. Itu. Yang ketiga adalah permasalahan ketatanegaraan semakin kompleks dan tidak mungkin mengumpulkan rakyat itu hanya menyelesaikan satu permasalahan ketatanegaraan dan menyelesaikan masalah ketatanegaraan dengan jumlah peserta yang ribuan itu jelas tidak efektif, ya kan? Dan kalau ditinjau dari aspek geografis, seperti Indonesia misalnya, demokrasi langsung jelas mengalami kesulitan dan hambatan. Di mana negara kita struktur geografisnya kepulauan. Nah itu saudara-saudara. Selanjutnya saudara-saudara, kalau kita melihat perkembangan demokrasi dari demokrasi langsung menjadi demokrasi tidak langsung, maka menurut International Commission of Justice menyebut demokrasi tidak langsung dengan nama the representative government, yaitu suatu pemerintahan yang mendapat kekuasaan dari rakyat
dan kekuasaan tersebut diperoleh melalui pemilu yang bebas dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jadi, pemilu itu merupakan model, ya, model yang memberikan kekuasaan rakyat kepada suatu pemerintahan. Pemerintahan ini tentunya harus dilihat dari konstruksi luas, tidak hanya sekedar eksekutif, ya. Dan dari pemilu itulah, maka di kelak kemudian hari dalam periodisasi tertentu, rakyat akan meminta pertanggungjawaban bagi orang-orang yang sudah ditunjuk melalui pemilu menduduki posisi-posisi di pemerintahan, baik di parlemen maupun di eksekutif. Loh, caranya gimana? Kalau rakyat tidak puas terhadap kinerja wakil-wakilnya dia, entah itu presiden, entah itu parlemen, dan presiden dan parlemen ini biasanya berasal dari perwakilan partai politik, dalam pemilu periode berikutnya, nggak usah dipilih. Memilih partai politik atau tokoh yang lain. Inilah pola pertanggungjawaban politis. Ya kan, beda dengan pola pertanggungjawaban hukum. Kalau pola pertanggungjawaban hukum harus face to face, ya kan, ada akibat hukumnya gitu ya. Nah, pola pertanggungjawaban politis semacam ini itu ya berlaku secara periodisasi seperti itu. Nah, itu polanya seperti itu. Kalau teman-teman, saudara-saudara, bapak, ibu, rekan-rekan sahabat melihat apa yang dipertanggungjawabkan wakil rakyat kelak kepada rakyat setelah mereka melaksanakan representasi yang diperoleh dari pemilihan umum. Setelah selesai kan selesai, ya udah selesai. Tidak ada proses pertanggungjawaban face to face. Oleh sebab itu, di dalam konstruksi pertanggungjawaban secara politis, maka cara yang diberlakukan adalah dalam pemilu, ketika kita rakyat tidak senang, tidak puas dengan kinerja partai politik yang bersangkutan, termasuk kinerja dari presiden yang bersangkutan, misalnya seperti itu, maka kelak di kemudian hari dalam pemilu ya tidak usah dipilih lagi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada pembatasan presiden, pembatasan masa jabatan presiden? Nah, intinya presiden itu akan selalu menyampaikan progress reportnya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam implementasi sistem demokrasi tidak langsung ini, maka kadangkala muncul persoalan di tingkat pertanggungjawaban. Ya kan? Ada dua polanya. Misalnya di parlementer. Kalau di parlementer ada model pertanggungjawaban. Artinya, Perdana Menteri, ya kan, saudara-saudara, Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen, itu dapat kena mosi tidak percaya oleh parlemen. Yang notabene adalah dia wakil rakyat. Itu kalau di parlementer. Tapi kalau di presidensial, tidak ada mekanisme semacam ini. Tidak ada mekanisme semacam ini. Dan oleh sebab itulah dalam presidensial selalu ada mekanisme pertanggungjawaban hukum misalnya. Jadi misalnya presiden melakukan pelanggaran hukum, maka dia harus memperoleh semacam forum privilegiatum, yakni persidangan peradilan khusus untuk pejabat setingkat presiden. Yang perlakuan peradilannya itu sangat berbeda. Maka sering disebut dengan forum privilegiatum. Kalau di Amerika Serikat dengan mempergunakan pola impeachment. Jadi presiden itu disidang di parlemen oleh hakim Mahkamah Agung. Tapi kalau di Indonesia, presiden disidang oleh Mahkamah Konstitusi atas usul dari DPR melalui
Majelis Permusyawaratan Rakyat jika presiden melakukan pelanggaran hukum berat, melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Misalnya seperti itu. Nah, disitulah maka di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu ada salah satu pemenang Mahkamah Konstitusi itu tidak lain adalah melakukan impeachment atau pemaksulan, ya kan? Ketika presiden diduga melakukan tindakan atau melakukan pelanggaran hukum berat atau pengkhianatan pada negara, ya kan? Yang kemudian oleh DPR dimintakan persetujuan kepada MPR agar presiden diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Inilah pola yang kemudian dikembangkan di beberapa negara, dan inilah yang merupakan basis konsepsional demokrasi menurut International Commission of Juries. Oleh sebab itu, syarat-syaratnya apa? Dalam konteks demokrasi representatif ini, the representative government ini, syaratnya tidak lain adalah ada proteksi konstitusional. Ya kan? Setiap penyelenggaraan negara harus ada basic dasar konstitusinya. Ada perlindungan konstitusi. Ya kan? Yang kedua, ada peradilan yang bebas. Ya kan? Peradilan yang bebas, tidak memihak. Namun perlu diingat bahwa dalam perkembangannya, peradilan yang bebas ini tetap harus memperoleh pengawasan. Karena setiap kekuasaan yang betul-betul bebas justru akan memunculkan absolutisme. Oleh sebab itu, di dalam peradilan yang bebas itu selalu ada imbangannya. Kita ambil contoh di Indonesia. Mahkamah Agung itu adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan merdeka, imparsial. Namun, di dalam sistematika Undang-Undang Dasar 45 dimunculkanlah lembaga yang namanya Komisi Yudisial. Perdebatannya adalah, loh, bebas tetapi kok ada Komisi Yudisial? Yang kewenangannya tidak lain adalah yang pertama ikut menyeleksi calon hakim agung, kemudian yang kedua itu menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Ini berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku. Kok harus ada seperti ini? Iya, karena apa? Peradilan yang bebas itu tetap harus ada yang mengawasi, karena kebebasan yang tanpa batas akan memunculkan absolutisme kekuasaan, akan memunculkan kecenderungan untuk korup. Jadi peradilan yang bebas di sini tidak lain adalah peradilan di mana ketika dia melaksanakan proses peradilan, dia tidak terikat oleh kekuasaan yang lain. Namun dia tetap harus diawasi. Selanjutnya adalah ada pemilu yang bebas. Ya kan? Setiap orang bebas untuk memilih, ya kan, jujur dan adil dalam konteks pemilu yang bebas ini. Kemudian ada kebebasan berserikat. Muncul berbagai macam organisasi sosial dan politik. Nah itu saudara-saudara. Ada tugas oposisi. Jadi kalau kita melihat di dalam konteks Indonesia ini sering terjadi hiruk pikuk gaduh. Ya kan? Gaduh. Melakukan tindakan ini, pemerintah melakukan tindakan ini, kemudian ada yang menentang. Inilah oposisi, dan itu merupakan sebuah gerakan atau tindakan yang sah-sah saja dalam perspektif the representative government menurut International Commission of Juries. Itu saudara-saudara. Jadi oposisi itu memang diperlukan di dalam negara demokrasi. Dalam negara demokrasi kalau nggak ada oposisi, nggak demokrasi namanya. Nah itu namanya saudara-saudara. Jadi oposisi tetap diperlukan, tetapi dengan catatan oposisi yang konstruktif. Artinya apa? Oposisi yang membangun, bukan oposisi yang destruktif. Ya kan? Oposisi yang konstruktif.
Oposisi yang destruktif, oh itu bisa melakukan tindakan apa saja. Merusak, anarkis. Oposisi yang konstruktif. Inilah yang disebut sebagai salah satu bentuk demokrasi sebagai gaya hidup juga. Itu saudara-saudara. Ada pendidikan civic, pendidikan warga negara di bidang politik. Nah, saat inilah merupakan bentuk pendidikan kewarganegaraan di bidang politik. Jadi masyarakat, warga negara diberi berbagai macam edukasi, baik secara formal maupun non-formal, tentang bagaimana kehidupan ketatanegaraan, tentang bagaimana pengambilan keputusan, tentang bagaimana mereka mempunyai peran untuk berpartisipasi, tentang bagaimana dia menyampaikan pendapat, tentang bagaimana dia melakukan organisasi kehidupan di masyarakat. Nah, inilah pendidikan civic diperlukan di dalam negara demokrasi. Dan di dalam konteks negara demokrasi, pendidikan kewarganegaraan itu dipergunakan untuk membangun partisipasi. Beda dengan negara-negara otoritarian, totaliter, absolutisme, diktator. Pendidikan politik dipergunakan untuk memobilisasi rakyat dalam kerangka mendukung pemerintahan yang berkuasa tanpa reserve, tanpa alasan apapun juga. Nah ini saudara-saudara, beda demokrasi dengan negara otoriter, diktatorik. Selanjutnya saudara-saudara, di dalam konteks negara demokrasi itu, maka ada komponen pelembagaan demokrasi. Karena rakyat dilibatkan, karena rakyat ikut berpartisipasi. Ya, komponen utama pelembagaan demokrasi itu disebut dua, suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jadi pada umumnya, ya, komponen utama pelembagaan demokrasi di mana rakyat terlibat di dalamnya, rakyat mengambil posisi untuk berpartisipasi, maka secara institusional ada dua suasana yang disebut suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik tidak lain adalah suasana kehidupan politik di tingkat negara yang nampak dari kegiatan organ-organ negara. Saudara-saudara tentu sudah mengetahui. Organ negara sebagai pemegang kekuasaan, alat perlengkapan negara. Menurut amandemen Undang-Undang Dasar 45 ada apa aja? MPR, DPR, DPD, Presiden, ya kan? MA, MK, ya kan? Termasuk KY, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya kan? Inilah yang kemudian, dan kemudian ada beberapa organ-organ negara, ya kan? Baik yang sifatnya state auxiliary body, ada KPK, kemudian ada ombudsman, ya kan? Ada berbagai macam organ-organ yang lain. Ada komisi kepolisian, kemudian ada komisi hak asasi manusia, ada KPU, ada Bawaslu. Ini adalah suasana kehidupan politik di tingkat negara. Aktivitas mereka inilah yang disebut sebagai suasana kehidupan politik di tingkat negara atau suprastruktur politik. Nah, suprastruktur politik ini fungsinya adalah merumuskan kebijakan publik. Berbagai macam kebijakan publik yang diperuntukkan untuk kehidupan bersama itu dirumuskan oleh suprastruktur politik. Nah, bahan untuk merumuskan itu berasal dari mana? Berasal dari infrastruktur politik.
Apa itu infrastruktur politik? Infrastruktur politik tidak lain adalah suasana kehidupan politik di tingkat masyarakat. Dan di dalam konteks kehidupan demokrasi, itu komponennya meliputi tokoh politik, ya kan? Partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, pressure group, dan alat komunikasi politik media massa. Inilah komponen pengukur ada tidaknya demokrasi dalam kehidupan suasana masyarakat politik masyarakat. Ada nggak tokoh politik? Oh ada, banyak sekali kita tokoh politik. Ada nggak partai politik? Oh banyak. Kita mempergunakan sistem multi partai. Ada nggak golongan kepentingan? Oh ada, NGO, LSM, ya kan? Ada nggak golongan penekan? Oh ada, kelompok-kelompok masyarakat yang selalu berhadapan-hadapan dengan pemerintah, melakukan pressure, ya kan? Demonstrasi, termasuk mahasiswa merupakan golongan penekan. Ya kan ada isu apa sedikit langsung melakukan tindakan penekanan agar agar pengambil keputusan itu terpengaruh. Ini golongan penekan. Golongan penekan memang ada yang terorganisir, ada yang tidak terorganisir. Tapi kalau golongan kepentingan itu rata-rata terorganisir. Karena di situ ada beberapa golongan kepentingan, misalnya kepentingan yang berkaitan dengan profesi, ya kan, kepentingan yang berkaitan dengan bidang tertentu yang diperjuangkan, ya kan, misalnya wahana lingkungan hidup WALHI. Kemudian kalau di Jogja juga ada Parlemen Watch Yogyakarta misalnya, ya kan, Parlemen Watch Yogyakarta itu dipergunakan untuk mengawasi, ya, golongan kepentingan untuk mengawasi kinerja dari parlemen daerah, gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian ada misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia, gitu ya. Ya kan, kemudian ada misalnya IKHI, Ikatan Hakim Indonesia. Itu adalah golongan-golongan kepentingan yang intinya adalah memperjuangkan, ya kan, memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian alat komunikasi politik itu tidak lain adalah media massa, ya kan, medsos. Ya kan, media massa dulu ada yang mainstream, ya, koran itu dan segala macam diedarkan gitu ya, dijual gitu ya. Sekarang sudah mengalami penurunan yang cukup luar biasa, diganti dengan medsos gitu ya. Ada berbagai macam media massa yang cepat kita peroleh dan setiap hari kita memperoleh berita melalui handphone gitu ya. Ya kan, medsos yang di luar mainstream. Dan itu merupakan salah satu komponen infrastruktur politik. Lalu hubungannya bagaimana? Infrastruktur politik dan suprastruktur politik ini. Hubungannya tidak lain adalah fungsinya infrastruktur politik itu ada memberikan input dalam perumusan kebijakan publik. Input itu bisa merupakan dukungan, ya kan, maupun tuntutan. Ya, dukungan maupun tuntutan. Dan itulah yang kemudian dikelola di dalam konteks kehidupan negara. Di dalam hal ini nanti ada hubungannya antara suprastruktur politik. Nah, bagaimana hubungannya? Hubungan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu dalam kehidupan demokrasi bisa kita gambarkan dalam alur semacam ini. Ya kan? Infrastruktur politik itu memberikan input, ya kan? Inputnya macam-macam. Ya kan? Harga barang dipermurah misalnya gitu ya. Kemudian input mengenai kesejahteraan sosial gitu. Ya kan? Pelayanan-pelayanan publik ditingkatkan. Nah, input ini masuk ke dalam konteks suprastruktur politik. Nah, suprastruktur politik inilah yang kemudian mengolah input-input itu. Diolah, dikaji, dan kemudian
input itu dikeluarkan menjadi sebuah kebijakan politik, biasanya dalam bentuk produk hukum, ya kan? Peraturan perundang-undangan misalnya. Kemudian produk hukum itu menjadi umpan balik, ya kan, bagi infrastruktur politik, ya kan, untuk dikritisi dan kemudian menjadi outcome, ya kan, infrastruktur yang kemudian bisa juga masuk menjadi bagian keputusan dari infrastruktur politik untuk dilakukan pembenahan-pembenahan. Pola semacam inilah, seperti putaran jarum jam inilah, merupakan pola hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik secara sederhana di dalam negara demokrasi. Gitu saudara-saudara. Selanjutnya, di dalam konteks demokrasi tersebut, kita akan melihat bagaimana demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Dulu pernah ada demokrasi parlementer. Ya kan? Demokrasi parlementer pada waktu itu sering terjadi. Di mana pada waktu itu sistem pemerintahannya tidak lain adalah model pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen. Yang mengakibatkan parlemen itu jatuh bangun terus gitu karena memperoleh mosi tidak percaya terus. Nah, setelah itu karena terjadi instabilitas atau ketidakstabilan sistem pemerintahan, berubah menjadi demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu tidak lain adalah kerakyatan juga. Namun dalam konteks ini setiap pengambilan keputusan harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat juga dilewati, tidak dapat juga diselesaikan, tidak ada mufakat, musyawarah tetapi tidak ada mufakat, maka persoalan itu harus dikembalikan atau diserahkan kepada pemimpin besar revolusi untuk diambil keputusan. Jadi kata terpimpin itu tidak lain adalah ada pada pemimpin besar revolusi zaman itu. Ya kan? Demokrasi yang dipimpin oleh seorang tokoh. Inilah demokrasi terpimpin, saudara-saudara. Akibatnya apa? Ya akibatnya memang cenderung ke otoriter. Ya kan? Demokrasi terpimpin itu. Nah, polanya seperti itu. Kemudian muncullah demokrasi Pancasila. Ya kan? Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Namun, di dalam perkembangan awalnya, demokrasi Pancasila ini juga mengalami penyimpangan-penyimpangan. Khususnya ketika Orde Baru. Nah, kalau kita melihat undang-undang naskah asli di dalam konteks demokrasi Indonesia, maka pada waktu demokrasi Pancasila itu dominasi presiden cukup kuat. Nah, ini merupakan penyimpangan dari demokrasi Pancasila. Dan oleh sebab itulah, ke depannya tidak perlu ada istilah-istilah atau predikat-predikat bagi pemahaman demokrasi. Kalau demokrasi ya sudah demokrasi aja. Nggak perlu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi gotong royong. Demokrasi itu ya demokrasi. Tidak perlu ada semacam predikat di belakangnya. Mengapa? Kalau ada predikat di belakangnya, pasti akan memunculkan penyimpangan-penyimpangan. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 dilakukanlah amandemen. Ya kan? Karena ada penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, di dalam amandemen itulah muncul perimbangan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Khususnya berkaitan dengan Mahkamah Agung, kalau yudikatif berkaitan dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, ini ada perimbangan kekuasaan eksekutif, legislatif. Dan khususnya juga ada juga yudikatif. Ada penambahan
Ada Mahkamah Agung, ada MK, ada KY. KY sebetulnya masuk di dalam konstruksi kekuasaan untuk melakukan pengawasan kepada Mahkamah Agung. Pada hakim-hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pertanyaannya adalah, loh, kenapa kok tidak hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi juga dilakukan pengawasan oleh KY? Karena Undang-Undang Dasar 4, jawabannya adalah karena Undang-Undang Dasar 45 itu menyebut hakim di dalam konteks kekuasaan kehakiman itu ada dua. Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan yang kedua itu adalah hakim konstitusi. Sementara KY itu rumusannya adalah hakim, ya kan, menjaga kehormatan, menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Tidak ada kata-kata hakim dan hakim konstitusi, nggak ada. Maka secara tafsir, ya kan, KY memang mengawasi hakim-hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Nah, kalau MK bagaimana? MK mempunyai Majelis Kehormatan Hakim. Ya kan? Dulu beberapa kasus itu sudah ada, pernah muncul Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Kasusnya yang pertama adalah Akil Mukhtar, yang kemudian kasus yang kedua adalah kasusnya Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Muncul itu, ya. Nah, inilah demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Dan sekarang ini kita masuk di dalam konsolidasi sistem demokrasi, yakni penguatan demokrasi. Dan demokrasi ini akan terus ada berkembang, tidak akan stuck, tapi akan terus berkembang. Terus ada modifikasi-modifikasi. Karena demokrasi itu memang dalam konteks pelaksanaannya sangat lentur sekali. Ya kan, sangat lentur sekali. Memang demokrasi itu melelahkan, saudara-saudara. Sangat melelahkan. Ya kan? Tetapi lebih lekang, lebih kuat ketimbang otoritarian. Ya kan? Walaupun melelahkan demokrasi itu, tetapi dia mempunyai kekuatan, ya kan? Lebih lentur ketimbang otoriter. Karena otoriter itu gampang tumbang, tapi kalau demokrasi itu akan terus berjalan dengan sesuai dengan zamannya. Demikian, saudara-saudara. Selanjutnya, demokrasi Pancasila itu apa? Menurut gambaran, demokrasi Pancasila itu adalah ciri khas NKRI, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Esensi demokrasi bukan yang lebih banyak yang benar atau demokratis, tetapi bagaimana keputusan yang dihasilkan adalah hasil dari musyawarah. Keputusan adalah merupakan kemenangan bersama. Ini sebetulnya esensi demokrasi Indonesia. Namun, dalam implementasinya, saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana cara pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat, maka banyak sekali demokrasi, pola semacam ini ditinggalkan. Ya harus diakui. Ayo, diakui atau enggak? Demokrasi yang berprinsip pada rembuk. Kalau di desa-desa masih rembuk desa seperti ini. Di kampung-kampung masih ada musyawarah desa, kemudian diambil keputusan, ayo kita ambil keputusan. Jarang sekali dilakukan voting. Nah, sekarang di dalam implementasi di kehidupan ketatanegaraan, voting itu menjadi kekuatan yang terakhir, harusnya. Tetapi menjadi kekuatan yang utama sekarang ini. Dengan demikian, apakah ada penyimpangan? Iya, ada penyimpangan prinsip demokrasi kerakyatan yang ada di Indonesia. Karena demokrasi kerakyatan yang ada di Indonesia itu basicnya adalah Volges. Volgesnya itu ada di mana? Ya ada di kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan ini. Nah itu saudara-saudara. Selanjutnya saudara-saudara. Undang-Undang Dasar 45 menganut prinsip demokrasi. Teman-teman bisa melihat pasal 1 ayat 2. Pasal 6A ayat 1. Pasal 19 ayat 1.
pasal 22 ayat 22C ayat 1 dengan pasal 22E. Nah, oleh sebab itulah tugas yang paling utama saudara-saudara untuk mencermati apakah Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi syarat sebagai the representative government. Silahkan saudara-saudara cermati pasal-pasal itu. Ya kan? Apakah Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 sudah memenuhi the representative government. Selanjutnya saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana pola kelembagaan demokrasi setelah reformasi. Setelah reformasi, kita bisa melihat ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oke? Nah, di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu, pada prinsipnya adalah membongkar otoritarian sentralistik oligarkis. Jadi Undang-Undang amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sejatinya merupakan langkah utama prasyarat tertulis yuridis konstitusional, maka harus diamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu, untuk membongkar sistem pemerintahan yang otoritarian, sentralistik, dan oligarkis. Apa maknanya? Apa artinya? Sistem pemerintahan otoritarian, sentralistik, dan oligarkis? Maknanya adalah sistem pemerintahan sebelum Undang-Undang Dasar 45 itu dipegang penuh oleh satu tangan, yakni kekuatan presiden. Mengapa presiden mempunyai kekuatan semacam ini? Karena presiden tidak lain adalah mandataris MPR. Kok bisa presiden sebagai mandataris MPR mempunyai kekuatan yang begitu besar? Ya karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan, sebelum amandemen dinyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mempunyai mandataris yang namanya presiden. Oleh sebab itu, presiden menganggap dirinya adalah pemegang kedaulatan rakyat sehari-hari. Otoritarian. Dan oleh karena itulah, karena dia memegang kedaulatan rakyat sehari-hari, maka bangunan negara yang dia bangun, dia bentuk berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, di mana harus ada desentralisasi, maka berubah menjadi sentralisasi. Perubahan sentralisasi itu ditunjukkan dari apa? Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Judul undang-undang ini jelas sentralistik. Ya kan? Judulnya aja sudah mengandung makna sentralistik. Pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kata di itu menunjukkan tempat diselenggarakannya pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintahan di daerah itu, saya ulangi lagi, pemerintahan di daerah itu, maknanya adalah suatu tata laksana penyelenggaraan pemerintahan umum pusat di wilayah negara itu. Sentralistik artinya. Karena yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah itu adalah orang-orang pusat, wakilnya pusat. Tetap dikendalikan oleh pusat. Maka sentralistik. Oligarkis karena apa? Karena kekuasaan presiden yang begitu besar dan kuat seperti itu, sekitar 32 tahun, ditopang oleh 3 pilar utama. Disebut ABG. A itu ABRI, ya kan? Sekarang kan enggak. ABRI kan sekarang tidak melakukan dui-fungsi gitu ya. Tidak berpolitik. Ya. ABRI. B itu birokrasi. Loh, kok bisa birokrasi? Ya, pada waktu itu Korps Pegawai Republik Indonesia itu kan menjadi alatnya. Ya kan, menjadi underbow-nya
G golongan, yakni golongan karya. Jadi presiden itu numpang di 3 pilar ini. Begitu kuatnya. Maka itulah yang disebut otoritarian, sentralistik, oligarkis. Dan ini yang kemudian diamandemen. Ya kan? Muncullah apa yang disebut demokrasi desentralistik. Artinya apa demokrasi desentralistik itu? Demokrasi desentralistik tidak lain adalah melibatkan daerah, ya kan? Daerah yang dibentuk berdasarkan pasal 18 ayat 1 tidak hanya sebagai entitas organisasi pemerintahan yang berada di bawah pemerintah pusat, melainkan dia juga merupakan subjek untuk berdemokrasi. Karena apa? Karena dia juga memiliki aspirasi, memiliki kehendak, dan memiliki keinginan. Agar apa? Agar berbagai macam kehendak dan keinginannya ini dapat dipergunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan politik di tingkat nasional. Itulah demokrasi desentralistik. Jadi demokrasi desentralistik itu intinya tidak lain adalah ya kan, menempatkan daerah tidak hanya sebatas sebagai entitas organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, melainkan dia juga merupakan subjek untuk melakukan demokrasi. Dia juga mempunyai kehendak dan keinginan. Mengapa dia mempunyai kehendak dan keinginan? Karena pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang diserahkan menjadi urusan pemerintah pusat. Intinya seperti itu. Nah, dengan pola daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya, berarti daerah itu mempunyai kemandirian. Kalau mempunyai kemandirian, maka daerah itu memiliki kehendak. Nah, disinilah daerah ikut terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Caranya bagaimana? Ya, melewati representasi. Melewati perwakilannya. Maka di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45, di samping ada DPR, itu adalah perwakilan politik rakyat, juga ada Dewan Perwakilan Daerah. Itu adalah perwakilan dari daerah. Jadi kepentingan daerah itulah yang dibawa oleh para anggota DPD ini. Nah, inilah implementasi kelembagaannya. Nah, dari konteks semacam itulah, maka implementasi kelembagaannya, demokrasi desentralistik, maka ada perubahan kedua. Ya kan? Dalam amandemen itu ada perubahan kedua, itu tentang Pemda dan DPR. Juga ada perubahan ketiga, tentang DPD. Ya kan? Nah, DPR dan DPD, Pemda, DPR dan DPD itu menjadi check and balance hubungan pusat dan daerah dalam bidang legislasi, dalam pengambilan keputusan. Ya kan? Kelihatan sekali polanya implementasi untuk menyelenggarakan demokrasi desentralistik. Nah, kemudian kalau kita melihat sistematika Undang-Undang Dasar 1945, maka ada urutan bab 6 tentang Pemda, bab 7 tentang DPR, bab 7A tentang DPD. Nah, inilah model kelembagaan itu. Ya kan? Nah, kemudian pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 tentang wewenang-wewenang DPD itu dimasukkan. Disitulah kemudian muncul penafsiran melalui legislasi. Ada Undang-Undang MD3. MD3 itu adalah MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Inilah implementasi kelembagaan ketika demokrasi dalam pemahaman pengambilan keputusan politik dilakukan secara
keterwakilan, ya kan, dalam konteks keindonesiaan. Nah, itu saudara-saudara. Polanya seperti itu dalam konteks Indonesia saat ini. Walaupun dalam kenyataannya, kalau saudara-saudara tahu dan bagaimana sepak terjang model pengambilan keputusan ini, dan sudah diketahui umum, DPD memang masih kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, terutama dalam pengambilan keputusan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang tertentu sebagaimana diamanatkan di pasal 22D, Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan, ya kan, hubungan pusat dan daerah, kemudian sumber daya alam dan sumber daya lainnya, ya kan, pembentukan pemekaran daerah. Itu harusnya DPD diikutkan, tetapi sampai saat ini memang belum nampak ada kerelaan dari kamar sebelah, yakni DPR, untuk terus mengikutkan DPD. Padahal putusan MK sudah memperkuat posisi DPD. Putusan MK nomor 92 tahun 2012. Nanti bisa Anda browsing di internet. Nah, inilah yang dimaksud dengan check and balances. Jadi dalam konteks demokrasi itu selalu harus ada check and balances dalam pengambilan keputusan. Kepentingan politik dan kepentingan daerah. Nah, di Indonesia, kepentingan politik, kepentingan daerah, dan kepentingan teknokratis. Karena apa? Di dalam setiap legislasi, itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada 3 organ yang mempunyai dalam tanda kutip kewenangan. Baik itu kewenangan yang kuat maupun kewenangan yang soft. 1. DPR mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 2. Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang. 3. Pasal 22D ayat 1. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu. Jadi kalau kita lihat ada 3 check and balances dalam konstruksi implementasi kelembagaan negara Indonesia yang demokratis melalui konsep demokrasi desentralistik. Iya, itulah saudara. Itulah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan mengenai demokrasi di Indonesia. Singkat dan hanya merupakan sebuah pemahaman update yang tentunya saudara-saudara sudah memahami semua. Ya kan? Dan untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu.